Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sapira dengan NIM 22202038612110078. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan produk pasar uang dan pasar modal. Yang pertama itu pasar uang. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut produk pasar uang, kita harus mengetahui apa itu pengertian pasar uang. Nah, pasar uang sendiri diartikan sebagai tempat perdagangan surat berharga dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat, berfungsi untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek, sering disebut sebagai pasar kredit jangka pendek. Nah, beberapa produk pasar uang yaitu sertifikat Bank Indonesia atau yang biasa disebut dengan SBI, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 1-3 bulan. Yang kedua, surat berharga pasar uang yaitu SBPU, surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai bukti pelunasan utang. Yang ketiga yaitu call money, itu instrumen untuk mengalihkan kelebihan dana bank dalam jangka waktu yang sangat pendek, biasanya itu 1 minggu. Yang keempat, sertifikat deposito, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang dapat dipindah tangankan. Yang kelima, treasury bills atau T-bills, surat utang pemerintah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang keenam, commercial paper, itu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang ketujuh yaitu banker acceptance, instrumen yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk mengatasi resiko gagal bayar. Ada beberapa keuntungan berinvestasi di pasar uang. Yang pertama, likuiditas tinggi atau dana dapat dicairkan dengan cepat. Yang kedua, resiko rendah, cocok untuk investor yang menghindari resiko tinggi. Yang ketiga, pendapatan pasif, menyediakan sumber pendapatan tambahan melalui bunga yang diperoleh dari investasi. Nah, yang kedua yaitu pasar modal. Pasar modal sendiri diartikan sebagai tempat di mana surat berharga seperti saham dan obligasi diperdagangkan. Nah, beberapa contoh produk pasar modal yaitu saham. Pertama, saham yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan. Nah, potensi keuntungan saham melalui capital gain atau dividen. Yang kedua, obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Investor menerima bunga sebagai imbal hasil dan nilai obligasi berbanding terbalik dengan nilai suku bunga. Yang ketiga, reksadana. Produk reksadana dikelola oleh manajer investasi, cocok untuk investor pemula karena menawarkan diversifikasi dan pengelolaan yang lebih mudah dibandingkan dengan saham. Keempat, derivatif, instrumen yang diturunkan dari aset lain seperti opsi dan warrant, digunakan untuk melindungi nilai investasi dari resiko. Yang kelima, exchange traded fund atau ETF, itu mirip dengan reksadana tetapi diperdagangkan di bursa efek. Nah, ada beberapa manfaat berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, potensi keuntungan tinggi. Meskipun ada resiko, potensi imbal hasil dari investasi di pasar modal bisa sangat menguntungkan. Yang kedua, diversifikasi portofolio, memungkinkan investor untuk menyebar risiko dengan berinvestasi di berbagai instrumen. Yang ketiga, partisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan berinvestasi, investor turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Yang manfaat terakhir yaitu akses ke informasi. Investor dapat memperoleh informasi yang transparan mengenai kinerja perusahaan dan pasar.
Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai perbandingan produk pasar uang dan produk pasar modal. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.